Oke, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Sucipto. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Ini kami akan, mempresentasikan, tugas UAS kami, yaitu Greenhouse Premium Melon, Hydroponic Using Internet IoT, Internet of Things System. Terdiri dari Mila Dunka, Muhammad Reza, Sana Sila, dan Stefanus Budiman. Next. Oke, jadi, untuk pendahuluannya dari kita bahas tren globalnya dulu, yaitu di mana salah satu inovasi yang kini mulai banyak diterapkan adalah sistem pertanian berbasis greenhouse dengan dukungan teknologi IoT. Kalau untuk corporate social responsibility-nya itu, Greenhouse Premium Melon ini sebagai salah satu contoh UMKM yang tidak hanya fokus pada hasil produksi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak seperti efisiensi air, pengurangan penggunaan pestisida, serta optimalisasi energi menjadi bagian penting dari proses operasional. Untuk evaluasi awal, waktu kita datang itu Greenhouse Premium Melon ini telah menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam aspek produksi dengan mengintegrasikan teknologi IoT dan sistem hidroponik yang ramah lingkungan. Namun inovasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam strategi pemasaran digitalnya. Kehadiran di media sosial masih terbatas sehingga menjadi peluang besar untuk ditingkatkan dengan memperkuat kehadiran digital melalui konten edukatif, testimoni pelanggan, serta kampanye berkelanjutan yang konsisten. Greenhouse Premium Melon dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness dan memperkuat posisi sebagai produk premium yang inovatif dan peduli lingkungan. Maka dari itu kita akan membahas yaitu bagaimana profil usaha Greenhouse Premium Melon ini dan latar belakang pendiriannya. Dua, apa saja strategi yang digunakan dalam pengelolaan produksi dan pemasaran. Ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi dan bagaimana solusi yang dijalankan dan bagaimana relevansi usaha ini dalam konteks pertanian berkelanjutan dan pemasaran modern. Selanjutnya akan dibahas. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa kami memilih UMKM ini, yang dimana di sini topik UAS kita adalah pemasaran berkelanjutan ya. Di sini UMKM yang kami analisis adalah Greenhouse Premium Melon yang berlokasi di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di sini fokus utama UMKM-nya itu budidaya melon premium dengan sistem greenhouse yang berbasis Internet of Things Systems atau IoT, dan mereka di sini mengusung konsep pertanian berkelanjutan, memadukan teknologi dan prinsip ramah lingkungan. Kami juga sudah wawancara dengan pemiliknya, di mana di sini awal mulanya UMKM ini terbentuk, awalnya si owner ini memiliki pengalaman bertani melon konvensional di Kalimantan Timur. Kemudian pada Maret 2024 tahun kemarin akhirnya memutuskan untuk membuat yang greenhouse dipindah ke Tangerang karena ingin memiliki lahan yang lebih efisien dan bisa dikontrol dengan lebih presisi. Di sini mereka menyebutnya dengan precision farming. Karena di precision farming ini memungkinkan untuk pengaturan suhunya, cahaya, kelembapan, jadi lebih akurat dan lebih terkontrol. Kemudian kenapa kami memilih si Greenhouse Premium Melon ini, karena ini relevan dengan topik UAS kita, yaitu konsep pemasaran berkelanjutan, dan mereka juga telah menerapkan CSR. Jadi fokusnya mereka bukan cuma ke hasil panennya, tapi juga ke efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan dan ke masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Next-nya visi dan misi. Untuk visi dari si UMKM ini menjadi pelaku pertanian modern yang mengedepankan efisiensi dan kemampuan adaptasinya akan kebutuhan pasar, kemudian menerapkan pertanian presisi atau precision farming tadi yang memungkinkan pengaturan variabel pertumbuhan tanaman secara detail. Untuk misinya yaitu menerapkan teknologi pertanian presisi, meningkatkan efisiensi budidaya melon, menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar, dan mendukung keberlanjutan UMKM di sektor pertanian. Next akan dijelaskan oleh Mila Dunka. Pada sesi kali ini akan dibahas juga analisis dari STP, segmentasi, targeting, dan positioning yang diterapkan pada produk Greenhouse Premium Melon sendiri dengan sistem Internet of Things. Produk ini tuh mengutamakan kualitas tinggi dan berkelanjutan dalam proses produksinya. Yang pertama, dari segi segmentation-nya, langkah dari
Langkah pertamanya untuk menentukan siapa konsumennya yang tepat dari greenhouse premium ini ada dari sisi demografi yang dimana produk melon ini tuh ditujukan untuk konsumen di kategori kelas menengah ke atas yang memperhatikan kualitas pangan meskipun tidak sepenuhnya organik. Produk ini juga menarik bagi mereka yang memiliki kesadaran terhadap berkelanjutan, terutamanya pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan akses mudah ke produk-produk premiumnya. Terus yang kedua ada dari segi geografisnya. Produk melon ini pun dipasarkan secara lokal, khususnya di area Kalimantan dan juga BSD. Saat ini pun tapi belum dijual ke pasar ekspor atau ekspansi, karena fokus utamanya bisnis ini adalah pengembangan ke pasar lokal. Jadi penjualannya itu dilakukan secara door to door serta melalui pasar tradisional dan juga supermarket, sehingga dapat memastikan kualitas produk ini terjaga dan mendapatkan produk ke konsumen. Dari segi psikografisnya, segmentasi ini itu menitikberatkan pada konsumen yang peduli dengan isu lingkungan dan juga sosial, karena menarik minat konsumen yang sadar akan pentingnya keberlanjutan dalam konsumsi pangan dan juga mendukung usaha ini yang berbasis pada teknologi canggih ini, Internet of Things dalam sistem pertanian. Lalu ada juga dari perilakunya, produk ini itu sangat cocok untuk segmen konsumen yang mencari kualitas premium, namun dengan harga yang terjangkau bisa mereka dapatkan di produk premium ini. Fokusnya juga perilaku konsumen ini mendukung keberlanjutan teknologi. Lalu dari segi targetingnya, produk greenhouse melon ini tuh menarik masyarakat umum dari segi target utamanya ibu-ibu seperti end user membeli produk melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, lalu juga ada konsumen umum yang mencari produk premium dengan harga terjangkau. Metode penjualannya selain door to door di area BSD, mereka ini mudah menjelaskan manfaat dari kualitas produk dan juga metode penjualannya dari ke pasar tradisional dan supermarket dengan potensi peluasan pasar yang lebih luas. Sedangkan dari penentuan posisi produknya sendiri, di sini disampaikan bahwa produk ini tuh bukan hanya menawarkan kualitas melon yang superior, tapi juga menawarkan cara bercocok tanam yang ramah lingkungan dengan manfaat teknologi IoT ini untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan produk. Dari segi posisi produknya, itu juga memiliki kualitas tinggi dan harga yang terjangkau, juga tanpa residu, memanfaatkan teknologi canggihnya. Selain itu, nilai tambahnya dari perusahaan ini sendiri, mereka juga mengedukasi anak-anak sekolah tentang pertanian yang berkelanjutan dan juga pengenalan produk langsung ke konsumen tanpa ketergantungan pada media sosial minusnya. Jadi mereka kadang suka mengajak anak-anak TK ataupun anak SD yang masih di elementary school itu untuk datang langsung bercocok tanam ke greenhouse premium melon ini. Next. Oke, selanjutnya pada analisis 4P, di mana solusi inovatif yang menggabungkan kualitas produk unggul dari prinsip keberlanjutan, analisis 4P, juga digunakan untuk memahami bagaimana produk ini tidak hanya memenuhkan kebutuhan konsumen, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat dalam ramah lingkungan. Selanjutnya, pada produk, keunggulan utama dari greenhouse premium melon dibanding melon konvensional terletak pada kualitas rasa dan jenis benih yang digunakan. Melon ini ditanam menggunakan benih impor pilihan yang tersedia terbatas karena proses perizinan yang cukup ketat oleh pihak Bea Cukai, yaitu merupakan varian jenis melon broken red, di mana terkenal juga sulit dibudidayakan namun menghasilkan panen yang berkualitas tinggi yang dapat mendominasi pasar dan memiliki harga stabil. Dari segi keamanan pangan, budidaya melon hidroponik dalam greenhouse mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Data menunjukkan bahwa penggunaan pestisida pada metode ini dibanding budidaya konvensional dengan periode bebas pestisida dalam 2 minggu sebelum panen, hal ini minimalkan residu pada buah kimia, sehingga lebih aman dikonsumsi dan memenuhi standar pangan global. Selanjutnya pada price, meskipun harga melon premium lebih tinggi daripada melon konvensional, permintaan tetap stabil bahkan mendominasi pasar premium. Faktor pendorong berikutnya merupakan eksklusivitas
produk akibat keterbatasan benih yang sulit dibudidayakan, pasokan terkontrol melalui sistem greenhouse, dan segmentasi pasar yang tepat, yakni konsumen HK yang merupakan yang mengutamakan kualitas dan kesehatan. Pada tempat untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, distribusi greenhouse melon premium hidroponik ini dilakukan secara terkontrol dengan terencana dengan baik. Proses distribusi dilakukan langsung dari greenhouse ke tangan konsumen, sehingga supermarket premium, restoran, dan toko buah khusus dapat dipastikan produk diterima dengan kondisi baik. Pada promosi yang mengandalkan pendekatan tradisional melalui sistem door-to-door, di mana penjualan langsung menawarkan produk ke konsumen, toko buah, dan mitra yang potensial secara personal. Metode ini efektif untuk membangun hubungan yang kuat dan menjelaskan langsung keunggulan produk, terutama karena melon premium ini menjual harga yang tinggi. Selanjutnya akan jelaskan rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan evaluasi strategi pemasaran berkelanjutan dari UMKM ini. Di sini kita mengevaluasi apakah strategi pemasaran perusahaannya sudah mendukung keberlanjutan. Kita analisis satu-satu dari 4P-nya. Untuk produk, di sini produk utamanya melon berkualitas tinggi, yaitu melon premium yang ditanam dengan sistem greenhouse. Di sini keunggulannya mereka menggunakan tanpa pestisida yang berlebihan, yang dimana itu ramah lingkungan, kemudian hemat air dan pupuk, yang dimana di sini mendukung keberlanjutan sumber daya. Di sini juga buahnya lebih segar dan sehat, langsung panen matang dan dikirim langsung ke konsumen atau ke supermarket. Kemudian di sini juga secara manajemen hasil panennya greenhouse premium melon ini menerapkan prinsip zero waste, di mana seluruh sisa panennya tidak dibuang begitu saja, di mana limbahnya sisa panennya itu diolah langsung jadi kompos menggunakan cairan tertentu. Jadi dari sisi produknya sudah sangat mencerminkan praktik keberlanjutan. Kemudian next-nya, nah dari price-nya sendiri, harganya dijual sebanding dengan kualitas premium yang mereka tawarkan, di mana target pasarnya menengah ke atas, tetapi tetap juga terjangkau dan tidak ada praktik overpricing, jadi harganya ditentukan secara transparan, dan di sini menunjukkan adanya etika bisnis dalam penentuan harganya, tidak ada harga berlebih atau overpricing. Kemudian untuk place atau distribusinya di sini mereka masih konvensional, di mana menggunakan metode door to door dan saluran B2B ke mitra lokal mereka. Di sini mereka belum menggunakan pemasaran digital misalnya marketplace atau e-commerce, karena mereka bilang masih kekurangan sumber daya manusia dan waktu untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini sebenarnya metode distribusinya masih cukup efisien, tapi belum meningkatkan skala pemasarannya lebih baik lagi. Di sini sebenarnya potensi besar mereka bisa dikembangkan secara digital agar distribusinya lebih luas dan cepat juga. Di sini evaluasi dari kami. Jadi untuk dari distribusinya belum maksimal, tapi masih ada ruang untuk pengembangan untuk UMKM ini. Kemudian dari segi promotion atau promosinya, di sini mereka itu aktif terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan RT RW, dan mereka menyisihkan sebagian profitnya untuk dari penjualannya untuk mendukung acara warga dan masyarakat setempat dalam bentuk dana maupun produk melonnya. Jadi mereka aktif juga untuk donasi dan aktif di kegiatan sosial. Kemudian dari bentuk kerjasama ini mereka juga kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, di mana di sini membangun hubungan dan loyalitas dengan masyarakat dengan bentuk promosi seperti ini. Kemudian mereka juga ada promosi edukatif yang dimana mereka sering mengundang sekolah-sekolah dan warga setempat untuk melihat langsung proses budidaya mereka. Jadi mereka di sini transparan dengan kegiatan budidaya melon premiumnya. Di sini juga promosi ini dapat membangun kepercayaan dan transparansi dari konsumen dan masyarakat. Jadi walaupun belum digital, pendekatannya ini bernilai sosial tinggi dan sangat cocok dengan konsep promosi berkelanjutan. Oke, jadi kesimpulan dari evaluasi strategi pemasaran berkelanjutan ini ada yang dapat ditingkatkan dan juga dapat dipertahankan, di mana
respon konsumen terhadap strategi pemasaran greenhouse premium melon ini sangat positif, terutama terkait kualitas produk dan pendekatan keberlanjutan. Melon yang ditanam dengan sistem greenhouse dan pertanian presisi menghasilkan buah segar, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan, yang disambut baik oleh konsumen sadar kesehatan dan lingkungan. Harga yang ditawarkan tergolong terjangkau untuk segmen menengah ke atas, dengan transparansi harga yang mencerminkan nilai produk. Namun aspek distribusi dan promosi masih perlu dikembangkan, karena saat ini masih terbatas pada metode konvensional dan belum memaksimalkan potensi digital marketing. Optimalisasi media sosial dan distribusi digital dapat memperluas pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Keberhasilan kampanye digital dapat diukur melalui metrik media sosial serta data penjualan sebelum dan sesudah kampanye. Next. Di sini ada ulasan media sebagai data pendukung dari kegiatan CSR dari UMKM ini, di mana mereka di sini juga sudah diliput berpartisipasi dalam program pemberdayaan lingkungan dan sumber daya manusia dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai kemasyarakatan. Kemudian juga mereka kolaborasi dengan institusi pemerintah dalam kegiatan penghijauan. Pada kesimpulannya, Greenhouse Premium Melon ini merupakan contoh UMKM pertanian model yang modern yang berhasil memadukan teknologi IoT dengan sistem greenhouse untuk menghasilkan produk melon premium yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pendekatan pertanian ini yang presisi, usaha ini tidak hanya mampu mengontrol kualitas panen, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan penggunaan pestisida dan efisiensi penggunaan air. Meskipun menghadapi tantangan seperti kebutuhan modal yang besar untuk membangun infrastruktur melon greenhouse, dari posisi positioning, produk diposisikan sebagai melon premium yang sehat, ramah lingkungan, yang ditanam oleh menggunakan sistem IoT dalam greenhouse, menciptakan diferensiasi yang kuat pada pasar lokal. Penerapan 4P juga mendukung konsep pemasaran keberlanjutan, produk unggul dengan benih impor dan minimum residu kimia. Harga premium yang sebanding dengan kualitas barang, distribusi langsung dari greenhouse ke konsumen untuk menjaga kesegaran produk, serta promosi personal yang membangun hubungan jangka panjang. Strategi yang ditetapkan oleh Greenhouse Premium yang telah berdampak yang positif, khususnya dalam mengurangi penggunaan bahan kimia dan budidaya, penghematan air, mengedukasi konsumen melalui interaksi langsung dan edukasi informal mengenai pertanian sehat, kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. 5. Membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan dampak sosial. Sekian presentasi dari kelompok kita.